Shalom teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Semoga sukacita dan semangat kita tetap on fire, amin. Mari teman-teman, saya mau undang kita semua, kita mau satukan hati, kita akan bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat penyertamu yang sempurna Tuhan, yang boleh kami alami hingga pada saat ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin menyatukan hati kami Tuhan, kami rindu ingin menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, mari Engkau yang layakkan setiap kami Tuhan, untuk ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, mari kita sama-sama yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Mari teman-teman, saya mau ajak semuanya kita berdiri, kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama bersorak-sorai buat Tuhan kita. Kita naikkan pujian, naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau untukku. Kita akan ulang pujian dari awal teman-teman. Sama-sama kita mau katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untukku. Syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untukmu. Sorak-sorai buat Tuhan kita teman-teman. Inilah Tuhan pengakuan kami Tuhan, pengakuan iman kami kepada Engkau Tuhan. Kalau kami gak akan pernah berhenti untuk memuji Engkau Tuhan, kami gak akan pernah berhenti untuk menyembah Engkau Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami mau tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu setia menolong setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari teman-teman, saya mau ajak teman-teman semua untuk menaikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap
percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan pada kesempatan yang indah hari ini kami boleh belajar kembali dari kebenaran firman-Mu yang akan memperlengkapi setiap anak muda yang ada. Mereka dipagari, dibentengi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, karena sesungguhnya hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ketika anak muda tampil di depan, mereka menjadi orang-orang yang kuat karena Engkau ada bersama mereka, dan mereka dipagari dengan kuasa-Mu. Mereka tampil menjadi orang-orang muda yang penuh dengan kemenangan. Siapkan hati kami untuk kami dibentuk menurut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom pemuda yang diberkati Tuhan Yesus. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita boleh belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Walau hanya lewat online saat ini, tapi saya percaya ketika kita, setiap anak muda dimanapun berada, membuka hati buat firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan itu akan masuk dalam hati kita. Firman Tuhan itu akan berbicara dalam hati kita. Apa yang harus kita perbuat? Kita sebagai anak-anak muda di tengah tantangan yang begitu banyak yang harus dihadapi, saya percaya sesungguhnya firman Tuhan itulah yang harus tetap menjadi penuntun setiap kita. Kemudian diberkati Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan hari ini terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-22. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-22. Saya akan bacakan buat setiap kita anak muda yang diberkati Tuhan pada kesempatan yang indah hari ini. Dikatakan di situ, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Pemuda yang diberkati Tuhan Yesus, ayat ini mengatakan pada setiap kita, jauhi nafsu anak muda. Ya. Ada banyak hal yang membuat orang muda itu menjadi mudah terpengaruh. Tetapi ketika kita dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi orang-orang muda yang kuat. Dikatakan kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Luar biasa ayat ini mengingatkan buat setiap kita anak-anak muda dimanapun berada. Ingat kebenaran firman Tuhan ini. Anak muda yang diberkati Tuhan Yesus, di dalam perkembangan zaman yang semakin luar biasa ini, di era globalisasi saat ini membuat banyak anak muda berusaha tampil mengikuti tren. Ya. Trennya apa hari ini? Trennya apa saat ini? Mengikuti yang sedang berkembang apa saat ini, ikuti. Dan kecenderungan anak-anak muda itu berusaha untuk mendapatkan sebuah pengakuan. Ini loh saya, ini loh gue, ya. Jadi ketika ada sesuatu hal yang baru, wah, anak muda itu nomor 1. Anak muda diberkati Tuhan Yesus. Ada banyak anak muda itu berusaha supaya mereka dapat diterima di lingkungannya. Bagaimana caranya? Ya itu dia, mengikuti tren yang ada, mengikuti apa yang sedang berkembang saat itu. Dan jika mereka tidak mengikuti tren yang ada, ya, mereka dianggap ketinggalan. Ya, kuno lo, jadul lo, ya, kuper lo, banyak yang dikatakan. Ya, itulah sebabnya mengapa ada banyak anak muda saat ini berusaha mengikuti perkembangan tren yang ada. Nah, anak muda ini diberkati Tuhan Yesus, ada banyak hal yang bisa dianggap tren bagi anak muda. Contohnya apa? Dari cara berpakaian, ya. Cara berpakaian anak muda itu kayak gimana sih? Ya. Ada hal-hal yang baru cara berpakaian.
Saya berusaha mengikuti. Kemana ini arah kaum muda? Contoh bagaimana cara mereka berpakaian mengikuti tren yang sedang ada. Celana yang mungkin yang begitu ketat, baju yang mungkin begitu nge-fresh, ya. Walau bodinya cukup bagus. Jadi kaum muda diberkati Tuhan, dalam hal berpakaian mereka mengikuti tren yang ada. Lalu dalam hal apa lagi? Dalam hal berbicara, ya, berbicara mereka mengikuti hal-hal yang ketren juga, ya. Ada banyak hal dalam mereka mengikuti tren-tren yang ada. Ada yang berkata begini, bahasa anak muda ini ya, mantul bro. Wah, apa itu? Mantap betul. Nah, ini buat kalangan orang-orang yang mungkin usianya sudah lanjut, kadang-kadang bingung, apa itu mantul? Padahal mantap betul. Lalu ada juga contohnya apa? Kuy. Mungkin kita pernah ya mendengar kata-kata, ayo kuy. Apa sih? Saya sendiri kadang-kadang, apa ini? Apa sih artinya? Ya, padahal sederhana. Ya, artinya yuk makan kuy. Seperti itu. Itu contoh-contoh yang sederhana. Apalagi contohnya, ada mungkin kita mendengar anak muda, kita jalan-jalan yuk. Gua mager nih di rumah. Mager. Saya kira mager itu lagi bikin apa bangunan. Jadi mager itu artinya rasa bosan di rumah. Ya. Mager gue. Yuk kita jalan-jalan. Banyak kata-kata yang sepertinya baru buat sebagian orang, tapi buat anak-anak muda itu kata-kata gaul. Jadi pemuda yang diberkati Tuhan Yesus, ada banyak hal yang baru hari-hari ini, dan ada banyak anak muda yang berusaha mengikuti bagaimana perkembangan yang ada di dalamnya, bagaimana cara berdandan, bergaya hidup, ya, berbelanja, mungkin barang-barang yang mewah, musik-musik yang baru, film-film yang baru, teknologi gadget yang baru, internet, apalagi. Jadi kaum muda yang diberkati Tuhan Yesus, ada sebagian anak-anak muda yang tertekan ketika mereka tidak dapat mengikuti tren yang sedang terjadi saat itu. Ya, tetapi bukan sesuatu yang mudah, ya. Juga untuk mengikuti tren yang ada kadang-kadang sulit, ya. Sebagai anak muda yang diberkati Tuhan Yesus, sebagai anak muda yang dipersiapkan Tuhan, sebagai anak muda yang mau dipakai Tuhan, sebagai anak muda yang maju terus dalam Tuhan, ya, tentunya kita harus mencermati, mengikuti tren-tren yang ada juga tidak salah. Tetapi, nah ini harus perhatikan, ada tetapinya. Anak muda yang diberkati Tuhan, yang takut akan Tuhan itu harus pintar-pintar memilah-milah tren mana yang baik, yang positif, yang berkenan kepada Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan yang mana. Tidak semua harus ikuti, ya. Mari ikuti, kalau memang harus itu harus kita ikuti dan positif, ikuti, tidak ada persoalan. Yang penting sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi pemuda yang diberkati Tuhan Yesus, hari ini kebenaran firman Tuhan saya mau berikan judul mungkin pemuda yang memiliki karakter Kristus. Jadi hari-hari ini Tuhan mau mencari anak-anak muda yang memiliki karakter yang luar biasa, karakter Kristus, karakter yang mudah dibentuk, bukan karakter pemarah, sombong, bukan memiliki karakter yang tidak mudah diatur, tetapi karakter Kristus. Kalau kita membaca tadi dalam 2 Timotius pasal kedua ayat 22, maka di situ kita mau belajar ada beberapa hal bagaimana sih supaya kita sebagai pemuda di dalam Tuhan memiliki karakter seperti Kristus.
Karakter apa sih yang Tuhan mau buat saya? Seperti apa sih yang Tuhan mau saya lakukan saat ini dalam kehidupan saya sebagai pemuda? Ya, pemuda yang diberkati Tuhan Yesus, yang pertama yang harus kita miliki adalah kita harus hidup. Setiap pemuda itu harus hidup dipagari oleh firman Tuhan. Ini mutlak, tidak boleh tidak. Ketika kita berada di luar Tuhan, ada banyak hal yang terjadi, ada banyak hal yang membuat kita bimbang, ada banyak hal yang membuat kita bingung. Terlebih anak-anak muda, saya percaya persoalan masalah yang dihadapi anak muda itu begitu kompleks, begitu rumit, begitu sulit, begitu berat untuk dijalani. Kalau dijalaninya seorang diri. Tapi pemuda yang diberkati Tuhan Yesus, kalau hidup kita dipagari oleh firman Tuhan, saya percaya karakternya dengan sendiri terbentuk. Ketika kita melibatkan Tuhan di dalamnya, melakukan banyak hal, kita melibatkan Tuhan, kita minta Tuhan beri aku hikmat. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 9 di situ dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Lalu dikatakan apa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Oleh sebab itu penting kalau saat ini setiap anak muda saat ini mendengarkan firman Tuhan, buka hati pada firman Tuhan. Karena ini penting, hanya firman Tuhanlah ya seorang anak muda dapat mempertahankan jalannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan menerangi setiap sisi kehidupan setiap anak-anak muda. Dan Tuhan akan memberikan hikmat apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijalankan. Tren apakah yang sesuai dengan saya, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tidak semua harus kita ikuti. Kalau itu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ketika anak muda memilih untuk tidak mengikuti tren dan lebih mementingkan kehendak Tuhan dalam dirinya, maka dia akan memperoleh harta yang paling berharga. Ketika dia tetap mengutamakan Tuhan, ketika dia katakan tidak kepada sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ketika dia mengatakan ya kepada firman Tuhan, Tuhan menjadikan sesuatu yang luar biasa. Ya, kalau boleh diberkati Tuhan, menjadi umat Tuhan bukan berarti kita menjadi orang yang kurang pergaulan, ya, tetapi lebih kepada menjadi orang yang mempunyai integritas. Ini penting, catat. Setiap anak Tuhan, anak pemuda dalam Tuhan harus memiliki integritas. Katakan ya, ya tasya. Katakan tidak, kalau tidak. Katakan tidak pada dosa. Amin. Jadi ini yang pertama yang harus dimiliki, karakter harus dimiliki oleh anak muda. Kita harus hidup dipagari oleh firman Tuhan. Dan kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita siap untuk menolak sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus hidup menjauhi kejahatan. Ada banyak hal dalam dunia ini hari-hari ini yang terjadi. Kejahatan di mana-mana. Ada banyak kejahatan yang melibatkan anak muda. Ini berbahaya. Makanya saya katakan, mari anak-anak muda yang ada dalam Tuhan, jadi berkat, jadi terang, jadi teladan di tengah masa mudamu. Tadi dikatakan 2 Timotius 2 ayat 22, jelas di situ katakan untuk kita sebagai anak muda menjauhi segala nafsu orang muda, segala keinginan untuk memenuhi hawa nafsu hanyalah membawa kepada kebinasaan. Hawa nafsu itu akan terus menyerang kehidupan anak muda. Oleh karena itu setiap keinginan muncul harus kita serahkan kepada Tuhan. Ketika ada hal yang membuat kita bimbang, tanya Tuhan, aku datang padamu, kuatkan aku, teguhkan aku, mampukan aku. Ya. Anak muda diberkati Tuhan Yesus.
Dikatakan 1 Yohanes pasal kedua di situ, sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bukankah hari-hari ini kita melihat ada banyak hal yang terjadi yang terkadang memang membuat kita bimbang, ragu. Tetapi kalau kita minta pimpinan Tuhan, hidup kita jauhi kejahatan, saya percaya kita akan tampil menjadi pemuda-pemuda Kristen yang memiliki karakter yang sesuai yang Tuhan mau. Ya, minta hikmat kepadanya supaya Dia memberikan kekuatan buat setiap kita untuk kita dapat menolak setiap nafsu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan dan tetap setia, ya. Setia terus dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir yang mau saya sampaikan buat setiap kita, karakter pemuda Kristen yang Tuhan mau adalah hidup kita menjadi teladan. Berapa banyak anak-anak muda saat ini jauh dari Tuhan. Berapa banyak anak muda saat ini tidak menjadi berkat, tidak menjadi teladan buat setiap anak muda yang lain. Berapa banyak anak muda saat ini yang berjalan bukan dalam Kristus, tetapi berjalan menurut kehendaknya sendiri. Berapa banyak anak muda hari-hari ini begitu jauh dari Tuhan. Berapa banyak anak muda saat ini yang meninggalkan Tuhan. Sedih kita mendengarnya. Tetapi kalau kita menjadi teladan, kita lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, hidup kita menjadi berkat. Dikatakan 1 Timotius 4 pasal 4 ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini prinsip hal yang penting, ya. Jaga kekudusan. Alkitab katakan, kuduslah kamu karena aku kudus adanya. Ya, jangan terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang negatif. Ya. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang begitu sepertinya terlihat indah, tapi di balik semuanya itu maut ada. Jalan satu-satunya kita harus minta pertolongan pada Tuhan. Kita harus tetap menjadi teladan dimanapun kita berada. Anak-anak muda harus jadi teladan, harus jadi berkat. Ya. Jangkau orang muda yang lain untuk datang kepada Tuhan. Nah, anak muda yang diberkati Tuhan Yesus, sebagai anak muda bukan berarti kita tidak bisa menjadi teladan. Ya, justru selama menjadi masa muda kita harus bisa menunjukkan bahwa kita bisa menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi orang yang bisa ditiru dalam hal apa tadi dikatakan, perkataan kita, sikap kita, tingkah laku kita, kesetiaan kita. Oleh sebab itu, mari pada kesempatan hari ini, kesempatan yang indah ini, kesempatan yang masih Tuhan berikan buat setiap kita. Jangan katakan aku masih muda, masih banyak kesempatan. Tapi katakan, Tuhan, ini aku, pakailah aku dalam masa mudaku, biar aku menjadi berkat, menjadi teladan. Hidupku dipagari dengan kuasa-Mu, aku menjadi berkat-Mu Tuhan. Mari datang pada Tuhan pada kesempatan hari ini. Kaum muda yang diberkati Tuhan Yesus, di dalam Mazmur pasal 127 dikatakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Luar biasa. Kalau kita menjadi orang-orang yang benar-benar menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, langkah kita menjadi langkah yang pasti. Ya. Arah yang kita mau tuju adalah arah yang pasti, karena Tuhanlah yang memimpin setiap kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan
Biar Tuhan yang memampukan setiap kita pada saat ini, agar hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kita dapat menjadi teladan bagi teman-teman kita. Amin. Firman Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan saat ini memberkati, menguatkan, meneguhkan, bahkan menegur setiap kita ketika kita mulai jauh. Amin. Kita mau menutup ibadah kita pada kesempatan hari ini. Saya undang mungkin kaum muda yang ada di rumah bangkit berdiri. Saya akan berdoa buat setiap kita. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini, pada saat ini kami bersyukur Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau melihat setiap anak muda-Mu yang ada, ketika mereka sedang menyaksikan mungkin di rumah saat ini. Tuhan, lawan mereka. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi doa mereka, apa yang menjadi permohonan mereka, Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau ada di pihak mereka, Kau ada di antara anak muda, mereka adalah menjadi orang-orang yang kuat, yang teguh, yang tampil menjadi orang yang menang dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Tuhan, ada banyak mungkin masalah yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Begitu berat mungkin, begitu sulit untuk mereka hadapi. Tapi biar Tuhan tolong mereka, beri kekuatan buat mereka, untuk mereka mampu menghadapinya. Biar kebenaran firman Tuhan saat ini masuk dalam hati mereka. Biar mereka tetap percaya bahwa Engkaulah pertolongan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, menteraikan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan masuk dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari setiap anak muda yang ada di rumah saat ini, arahkan tangan-Mu, pandang Yesus saja. Terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Anak-anak muda yang diberkati Tuhan Yesus, terimalah berkat yang daripada Tuhan Yesus. Penyertaan, pimpinan, pertolongan daripada Allah saja menyertai setiap kita saat ini. Bahkan penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan memberikan penghiburan buat setiap kita. Anak-anak muda dimanapun mereka berada, mereka menjadi anak muda yang berhasil, menjadi anak-anak muda yang diberkati, menjadi anak-anak muda yang menang dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Penyertaan daripada Allah saja menyertai hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.